Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Jasmine, nama yang disamarkan. Kalau pemirsa Cokro TV dulu pernah mendengar bahwa ada satu kasus pemerkosaan oleh warga negara asing kepada warga negara Indonesia. Seorang perempuan muda diperkosa oleh warga negara asing dan kasus ini masih berjalan terus untuk proses hukumnya, dan memang untuk mendapatkan keadilan tidak mudah, akan berproses terus. Namun kita akan dengar langsung dari korban Jasmine, dengan nama yang disamarkan. Kita akan dengar cerita dari Jasmine, apa yang terjadi padanya. Baik, selamat siang Jasmine. Siang. Apa kabar? Sehat. Puji Tuhan masih sehat, masih diberikan kekuatan dan masih bisa fight terus di kasus yang benar-benar heartbreaking gitu. Kita nggak akan bisa pernah menerima kekerasan terhadap perempuan, apalagi sampai dengan tahap yang sangat-sangat menyakitkan gitu. Well, Jasmine, ceritakan tentang apa yang kamu alami supaya pemirsa Cokro TV juga mendengar cerita langsung dari kamu. Oke. Bagaimana sis? Ya, jadi dimulai dari saya punya aplikasi media sosial kali ya. Terus saya pakai aplikasi itu udah lama banget. Saya ketemu banyak teman dari sana, entah itu laki-laki atau wanita. Sampai suatu ketika, waktu itu tahun 2020, waktu itu COVID baru aja masuk ke tanah air. Terus ya di rumah aja, dan saya pasti untuk berkomunikasi dengan teman-teman baru ya lewat aplikasi tersebut. Terus di tengah itu saya ketemu satu orang di aplikasi itu, saya kenalan. Tapi intinya saya tidak punya respon ataupun ekspektasi apapun atas orang tersebut. Baik. Kemudian orang itu terus-terusan mau ajak ketemu saya gitu kan. Memang kita akhirnya bertukar nomor handphone sih, karena saya pikir sepertinya ya orang ini nggak perlu punya hubungan yang terlalu dalam, tapi nggak apa-apa. Saya pikir saya kenalan aja, mungkin barangkali di kedepannya ada hal-hal positif lah ya, tapi saya tidak terlalu banyak menanggapi orang tersebut. Terus selama dari kita berkenalan dari aplikasi itu sampai 4 bulan, hampir 4 bulan ke depan dia memang intens setiap hari menghubungi saya, hampir setiap hari gitu. Kalau dari angka 1 sampai 10 mungkin dia 9 lah dihubungi saya terus dari pagi, siang, malam. Terus dia terus juga ingin selalu menghampiri saya, tapi saya selalu alasan kalau itu COVID, jadi saya nggak mau ketemu dia. Lalu sampai di pertengahan tahun 2020, sekitar bulan Juni itu dia akhirnya ajak saya ketemu karena udah dia berjuang ingin ketemu saya, sayanya nggak bisa karena bulan Juni dia ajakinnya ketemu di restoran. Ya udah saya akhirnya mengiyakan untuk bertemu di luar. Terus ketemulah di situ, itu pun ketemu karena saya nggak enak, karena seperti orang ini berjuang terus untuk mau bertemu sama saya ya. Kamu sudah. Asumsikan orang ini sepertinya baik lah ya? Belum tahu Intinya nggak ada, saya nggak ada pikiran negatif sama sekali sama orang itu, karena kan dari percakapan itu kan dia menunjukkan dia seorang eksekutif. Oke. Terus lagi pula ketemunya di restoran di luar dan di jam-jam yang wajar. Sekitar jam 6 sore. Ya sudahlah, saya datang ke sana, kita makan, ketemu dia. Ya dia pakai ini rapi. Pakaian kerja lah, rapi. Sopan aja. Baik. Biasa aja sih, nggak ada indikasi-indikasi yang kayak bahasa-bahasa yang mulai agak-agak melenceng, nggak ada. Di situ nggak ada. Nggak ada bahasa-bahasa aneh atau flirting ya, nggak ada. Gitu, nggak ada ya? Sama sekali nggak ada. Ya udah, makan, pulang ya saya udah nggak ketemu dia lagi. Berapa lama itu nggak ketemu? Sebulanan lah. Oke. Walaupun memang dari kita ketemu dia masih terus menghubungi saya, gitu kan. Mungkin menjaga komunikasi juga. Ya udah nggak ada nggak ketemu lagi sampai sebulan ke depan. Walaupun dia berjuang mau ketemu, sampai satu ketika di bulan berikutnya, di bulan Juli itu, akhir bulan Juli,
sekitar tanggal 27 akhirnya kita ketemu lagi. Cuman ketemunya itu bukan di luar. Nah, dia sempat mau datang ke rumah saya, tempat tinggal saya nggak kasih karena saya bilang tempat tinggal saya kecil dan saya nggak sopan kalau untuk dia masuk ke tempat saya. Ranah pribadi ya. Habis itu dia juga kan sempat kayak foto-foto tempat tinggal dia kayaknya lebih mungkin lah untuk saya bertamu. Ditambah juga waktu itu kondisi COVID itu kan kita kalau makan di luar kan cuma dikasih waktu 20 sampai 30 menit. Jadi nggak cukup. Jadi itu menjadi alasan dia. Dan saya juga sebenarnya termasuk orang yang nggak terlalu saat itu tidak ada rasa takut. Cuman ya saya pikir udah ketemu aja, kayaknya pernah ketemu nggak ada indikasi aneh-aneh. Akhirnya ketemulah ke tempat dia di daerah Jakarta Barat, itu apartemen. Saya datang ke tempat dia, terus dia ajak tanya sama saya, kamu mau makan apa? Saya masakin ya. Terus saya bilang saya mau makan ayam dan dia masakin ayam. Datang ke tempat dia, kita masuk di meja makan. Jadi hari itu tanggal 27 sama hanya di meja makan. Meja makan kita makan, habis makan ya udah saya mau pulang. Terus memang dia ada nunjukin kayak ekspresi tidak seneng ya waktu saya mau pulang itu. Dia kayak nunjukin nggak seneng. Terus ya tapi saya anggap waktu itu anggap aja PDKT atau mungkin dia berusaha ingin mendekati, cuman ya lu pengen kenal lebih jauh lagi. Iya, pengen jadi kenal. pikiran kamu tuh positif bahwa ini orang masih cuma pengen kenal lebih jauh lagi karena waktunya terlalu singkat gitu. Iya. Ya udah habis itu dia kayak nunjukin rasa nggak seneng gitu kan. Tapi rasa nggak seneng itu membuat saya merasa bersalah. Saya nggak nyaman gitu. Saya maunya berpisah, bertamu dan pulang dengan baik-baik gitu kan. Jangan seperti saya ada kesalahan gitu kan. Dan saya pikir sama dia kan nggak harus punya hubungan spesial gitu. Saya rasa berteman baik juga kamu boleh, nyaman kan? Ketika ngobrol nyambung gitu. Soalnya waktu kita ketemu itu bahasanya basic sih, kayak ditanya makanannya enak gak, suka gak, terus cuma nanya kamu di sini tinggal sama siapa. Bener-bener basic, jadi nggak ada kayak omongan-omongan genit gitu, nggak ada. Maksudnya deep talk tuh kayak omongan yang ada value-nya gitu untuk kalian berdua. Jadi di permukaan aja ya untuk dia ngasih tahu. Nah terus kamu pulang nih, terus ketemu lagi. Nah, karena dia ekspresinya nggak enak gitu kan, kayak seperti saya punya salah sama dia. Dari saya pulang sampai keesokan paginya itu saya saya berkomunikasi sama dia, saya bilang saya nggak mau bertamu dan pulang dalam kondisi seperti itu karena saya merasa saya punya salah gitu kan. Jadi saya mau berusaha untuk memperbaiki hubungan itu. Gitu saya maunya nanti kalau saya pulang baik-baik. Ya, saya mau pisah baik-baik. Dan kalau masalah ketemu kan nggak harus ketemu tiap saat. Dari kita ketemu pertama sampai ketemu kedua itu kan jaraknya sebulan ya? Iya, cukup lama. Jadi saya pikir ya jaga hubungan aja. Akhirnya saya bilang saya mau saya mau pisah, mau bertamu dan pulang dengan baik-baik gitu kan. Terus memang inisiatif saya mau ketemu dia lagi dan saya juga mintain dia juga untuk masakin saya lagi gitu kan. Tapi saat itu dia nggak nanya, saya sendiri inisiatif gitu kan, tolong dibuatkanlah makanan yang saya mau gitu. Tapi saya nanti pulangnya baik-baik ya gitu. Udah saya datang ke tempat dia lagi, terus ya udah dia makan, tapi at the end saya nggak makan sih, karena saya nggak makan, saya duduk di ruang tamu gitu. Ruang tamu di sangat deket jaraknya dari meja makan itu. Saya duduk, terus dia makan kan. Dia waktu itu karena saya minta dibuatin udang rebus, dia makan lah udang rebus itu dengan saus-saus yang berbau-bau bawang lah kayak gitu. Terus setelah dia makan, saya nonton, terus dia hampiri saya gitu. Nah di situ barulah kejadiannya sangat-sangat kayak orang nggak berpendidikan gitu loh. Jadi dia itu langsung nyamperin saya. Dia pertama kali pasti dia langsung nyodorin bibirnya dia lah. Dia mau nyium saya, tapi saya nggak mau gitu. Karena saat itu yang saya rasakan adalah, mohon maaf, bau lah ya. Karena kan dia habis makan seafood, makannya pakai bawang. Ini misalnya saya nggak kasih. Nah waktu saya nggak izinin dia mencium saya, justru respon dia malah makin mengerikan gitu. Makin ngeri. Terus abis itu dia, ya susah juga ceritainnya. Pokoknya dia nggak apa-apa sis. Kalau kamu kuat cerita, kamu cerita. Kalau nggak kuat nggak usah. Jadi intinya
bahwa setelah itu kamu disergap sama Diserang, dia, iya. disergap dengan nafsu, Betul. birahi, biasanya begitu ya. Ini Iya. coba bener nggak? Nafsu birahi, habis itu dia juga Nggak ada ngomong apa-apa. nggak ada ngomong apa-apa. Iya. Jadi itu Rayu-rayu nggak ada. nggak ada consent dari kamu, tidak ada izin Iya. untuk dia melakukan. Jadi ini kan bukan atas dasar suka sama suka, Iya, benar. tapi dia ada pemaksaan untuk menyergap kamu dan mulai untuk oke. Terus habis itu ya udah dia juga suruh saya jangan berisik karena nanti dia akan panggil security untuk ngusir saya gitu kan. Terus saya juga bingung kenapa saya yang diusir gitu kan. Terus juga memang saya udah pengen mau keluar aja, cuma kan saya kan mau janji sehari itu saya mau pulang dengan baik-baik, tapi kok kayak begitu malah makin parah, lebih parah dari hari sebelumnya kayak gitu. Ya intinya saya susah ceritanya karena agak sedikit menjijikan juga. Yang pasti dia itu memaksa saya lah gitu kan. Ya udah pastilah kalau namanya mohon maaf perudah paksa kan pasti dia melepas pakaian saya dan lain sebagainya, dan dia memaksa untuk mohon maaf mengulum kelaminnya. Saya sama sekali nggak mau, malah saya tahan-tahan kalau bisa. Ya nggak muntah sih, cuman memang saya nggak mau lah gitu kan. Habis itu ya udah dia paksa gitu. Skenarionya semua secara detail udah saya tuangkan di dalam pemeriksaan waktu di interview atau diperiksa oleh polisi Di BAP. ya. Itu detail banget ditanyain. Jadi sampai setelah saya kejadian ini Jasmine waktu itu juga udah cerita sama saya kan, bahwa pada saat itu maaf ya, memang ini eksplisit karena ini kan pemerkosaan. Jadi dia memasukkan alat kelaminnya. Iya, itu dia paksa memasukkan alat kelamin dia, dan itu saya pasti ada pemberontakan, dan itu kurang dari waktu alat kelamin itu masuk ke alat kelamin saya itu kurang dari 1 menit, itu pasti udah pasti teriak-teriak. Saya suruh dia stop dan berhenti, tapi sama sekali nggak ada tetangga yang respon lah gitu. Gitu. Mungkin juga mereka Kedap kali apartemen. Iya mungkin, atau mungkin mereka dengar tapi nggak peduli juga bisa kayak gitu kan. Terus saya suruh dia berhenti. Intinya waktu alat kelamin itu mulai masuk itu kurang dari 1 menit gitu. Karena saya berontak. Untungnya saya kekuatan saya di lutut. Jadi saya bisa bangun, tapi saya rasanya itu sakit luar biasa karena ya memang dipaksa dan saya mau merontak gitu. Setelah itu saya setelah saya bangun cepet-cepet saya langsung ke toilet. Saya ambil tisu dan saya lihat darah. Bisa darah ini nggak normal, ini kayaknya apa ya gitu. Habis itu saya keluar lagi saya bawa kaca gitu. Karena saya pulang kerja, saya bawa tas laptop itu. Saya bawa kaca, saya langsung ke WC lagi, saya lihat. Yang saya lihat secara saya orang awam yang nggak ngerti medis, saya lihat itu robek sih. Robek. Terus saya keluar dan saya marah-marah juga sambil nangis-nangis dan guling-gulingan di atas lantai, memang layaknya anak-anak, karena saya tidak terima gitu. Kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Kenapa bisa terjadi? Saya tahu saya orang dewasa, tetapi bagaimanapun kalau robek sampai luka berdarah saya nggak terima. Lagi-lagi dia ancam saya, kamu jangan berisik atau saya akan panggil security untuk mengusir saya gitu loh. Ya gimana ya? Kok dia yang salah, saya yang seperti maling, teriak maling gitu kan? Terus kok jadi kamu yang kamu yang jadi orang yang salah gitu. Terus saya malah bilang ke dia, adanya saya yang laporin kamu ke polisi gitu kan. Habis itu saya mau pulang gitu kan. Jadi sepanjang itu selain dia melakukan kekerasan secara dia memukul nggak pada saat enggak, dia cuman gampar saya karena saya berisik. Itu mukul. Oh ya. Oke. Dia gampar saya soalnya saya berisik gitu, nggak usah diem gitu. Terus saya mau pulang, pas mau pulang dia nggak kasih saya pulang gitu. Cuman menurut asumsi saya mungkin dia takut saya ke kantor polisi gitu. Terus ya udah dia nanti saya bilang, udah kamu saya anterin pulang aja gitu kan. Ya udah dia anterin pulang gitu. Kalau CCTV-nya belum kehapus ya harusnya. Nggak mikir bahwa itu bahaya juga, dia tahu tempat tinggal kamu jadinya kan. Ketika dia mengantar kamu pulang. Dia anterin dia sih coba sampai depan sih. Cuma sampai lobi doang gitu. Tapi memang benar sih waktu dia anterin pulang itu di jalan dan dia teriak-teriak. Dia teriak-teriak gitu kan, katanya jangan lapor ke polisi, dia ngomong gitu. Jadi
itu kejadian, itu berarti itu paksaan. Well, ini adalah pemerkosaan dan sampai kamu ditampar, sampai alat kelamin kamu robek, luka. Itu kan kemarin kamu juga langsung ke beberapa hari setelah itu kamu periksa ke dokter kan? Di hari yang sama itu saya cuma bilang, saya mau ke rumah sakit, saya bilang. Saya merasa ini robek gitu. Kalau itu saya itu saya nangis-nangis saya. Soalnya kejadian udah 2 tahun juga kan. Saya minta dia antar saya ke rumah sakit. Dia bilang, kamu kenapa sih berlebihan sekali gitu kan? Itu nggak kenapa-napa. Lagi pula kan itu lukanya cuma di bagian yang nggak kelihatan kok, bukan di wajah kamu gitu kan? Ya bagaimana bisa, saya nggak terima. Soalnya kan itu melukai saya secara apa ya, psikis saya. Ya waktu itu pasti secara psikis totally damage, di bawah tekanan juga gitu kan. Tekanan, ya. Kamu juga takut, ya kan? Jadi udah bingung nih, freeze. Maksudnya kayak orang yang beku gitu, nggak tahu mau ngapain. Rata-rata semua orang yang korban kekerasan seksual, kekerasan seksual itu benar-benar nggak berdaya dan pikiran tuh kacau semua. Jadi everything that bingung ngapain? Bingung. Iya bingung. Betul. Well, sekarang kasus ini kan masuk ke ranah hukum ya, dan orang ini kan dia warga negara asing nih, terus dia sekarang udah nggak ada juga di Indonesia. Katanya begitu. Nggak, katanya dia tidak ada lagi di Indonesia. Well, ini kasus sudah dalam tahap udah masuk ke tahapan mana? Lidik kah, sidik? Jadi itu terakhir karena sempat nggak berjalan kan, kita minta tolong hasil gelar perkaranya dikeluarkan. Dari kita lapor sampai 4 bulan ke depan juga nggak ada hasil. Akhirnya lewat kuasa hukum saya, kita menggugat Kapolri dan Kapolda gitu. Tapi kita sama sekali nggak bermaksud untuk menyerang Kapolri. Kita cuma minta supaya ini diperiksa. Karena terakhir waktu sebelum, jadi di hari saya menerima surat di mana itu penyelidikannya sempat dihentikan gitu kan. Nah, jadi si pelaku ini belum sempat menghadap ke kepolisian? Belum, dipanggil berkali-kali, dia tidak hadir. Bahkan dia sudah pindah tempat tinggal 2 kali. Oke. Kamu mengalami tekanan-tekanan nggak dari pihak dia? Sangat. Jadi dia itu mengancam saya, cuma memang ancaman itu banyak yang tidak tertulis ya. Jadi spontanitas dia keluarin seperti kayak, saya kenal pejabat gitu. Saya kenal pengusaha konglomerat ini. Dia tunjuk, dia suka pamer-pamerin gitu kan ya. Lu tahu gak? Tapi dia ngomong in English ya. Dia bilang, kamu tahu gak ini siapa? Ini nih kalau bunuh orang nih nggak ada jejak. Intinya gitu. Nah itu maksudnya apa? Dia ngomong begitu sama saya. Gitu kan. Kalau soal, ya pokoknya gimana ya? Pokoknya dia nggak, ya udah pasti dia nggak mau sampai ini ke ranah hukum gitu kan. So Jasmine, kita selalu berharap bahwa kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu nggak boleh terjadi lagi gitu. Ini sudah terlalu banyak terjadi dan memang untuk kita mendapatkan keadilan memang tidak mudah. Itulah kamu harus benar-benar berjuang. Jangan pernah berhenti untuk berjuang mencari keadilan. Pokoknya kalau kita di Cokro TV kita akan selalu berpihak kepada korban. Begitu. Jadi ini kamu bertemu dari sebuah aplikasi. Aplikasi. Well, ini adalah juga pembelajaran ya untuk pemirsa Cokro TV bahwa hati-hati dengan media sosial di mana di situ ada dating site, di situ bisa ketemu orang yang random dari manapun. Untuk orang yang kita kenal aja kita harus waspada kok. Apalagi ini totally dia adalah orang asing, stranger. Well, nggak ada salahnya untuk berteman dengan siapapun. Apalagi namanya kamu mungkin kepribadiannya polos gitu ya. Berpikir bahwa semua orang itu bisa baik, bisa jadi teman. Dan andai kata pun dia melakukan kejahatan, saya nggak pernah menyangka sampai seperti itu. Paling kalau jahat mungkinnya nipu lah. Nipu apalah. Kayak gitu. Tinder swindler ya. Ya, mungkin kayak gitulah. Gitu yang ya, manipulatif gitu kan. Kamu kan udah berbulan-bulan ya
melaporkan kasus ini dan lagi berproses secara hukum, apa intimidasi atau kesulitan yang paling kamu ingat nih yang terjadi? Karena intimidasi itu kan terus ya, ada. Tapi apa yang membuat kamu tuh sampai trauma banget gitu? Ya kalau soal trauma kan itu akumulasi ya dari kejadian dan juga proses hukumnya. Kalau untuk tantangan sendiri memang sangat sulit untuk melapor kasus saya gitu. Terus mungkin polisi juga ingin meneliti ya kan, karena ini kan nggak ada yang melihat. Terus yang kedua juga waktu saya melapor ke polisi, si terlapor ini juga sempat menghampiri saya. Saya pikir dia mau coba coba proses secara kekeluargaan, walaupun menurut saya sih ini nggak bisa ya proses secara kekeluargaan. Terus dia suruh saya mencabut laporan saya di polisi. Terus saya saya dapat kekerasan lagi, saya dicekek. Itu kejadiannya di mana? Kejadian di tempat saya, dia nyamperin saya. Oke. Kamu tinggal sendirian? Iya. Oh gosh. Ya itu sih susahnya. Kok maksudnya ketemunya itu nggak di tempat kamu kan? Nggak di dalam tempat kamu kan? Di dalam tempat saya, tapi saya nggak terlalu khawatir karena di tempat saya itu kan wilayah saya. Oke. Ya saya menguasai wilayah saya lah kayak gitu. Oke, dia tiba-tiba langsung nyamperin kamu aja dengan enggak sih, dia bilang dia mau berunding gitu. Karena saya penasaran, kita coba dengar aja apa yang dia mau. Nah, kamu nggak didampingin siapa-siapa? Enggak sih. Oh gosh. Jadi penonton Cokro TV kalau sampai ada kejadian seperti ini harus ada pendampingan siapapun itu. Akhirnya kan kamu dapat kekerasan lagi di situ. Well, kamu emang dari situ saya udah nggak mau ketemu lagi. Emang mungkin kamu orangnya terlalu positif dan selalu membuka pintu maaf mungkin. Jadi tapi ingat bahwa kejadian-kejadian ini tidak boleh ditoleransi, Non. Ini benar-benar kita harus keras dengan pelaku-pelaku, apalagi ini menimpa diri kamu dan ini sangat kejadian yang sangat luar biasa loh. Well, oke. Tapi ya itu parah. Maksudnya dia berani lagi melakukan kekerasan terhadap kamu. Nah, apa yang kamu harapkan dalam proses ini? Sebenarnya sih saya berharap ini bisa diadili di meja hijau. Tapi mungkin perjalanan juga nggak mudah, ditambah juga orangnya juga nggak ada di Indonesia lagi. Gitu Baik. sih. Kita harus hati-hati benar dalam bijak bersosial media. Ya seperti tadi saya bilang, orang terdekat kita aja harus kita waspadai kok. Kadang-kadang kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi gitu loh kepada kita. Well, ini benar-benar kita harus bijak dan harus terus waspada, selalu ada proteksi, mawas diri. Dan kita tidak menyalahkan siapapun yang menggunakan dating site, aplikasi, but please be careful. Karena Jasmine pun tidak menyangka bahwa kejadian seperti ini yang anarkis sekali gitu terjadi kepada dirinya. Jadi pemirsa Cokro TV, kita berharap bahwa proses hukum Jasmine dalam mencari keadilan ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan aparat penegak hukum kita berpihak kepada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan-perempuan Indonesia. Apalagi warga negara asing yang ada di negara kita bisa memperlakukan perempuan warga negara Indonesia dengan semena-mena. Mereka pikir mereka siapa, dia pikir dia siapa. Jadi kita berharap bahwa orang ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya dan terus cari dia sampai dapat. Gitu. Jadi terima kasih Jasmine. Kamu udah berani speak up dengan kasus ini. Dan kasus ini juga kalau kalian Google, ini udah banyak sekali gitu di media. Dan kali ini korbannya sendiri datang ke studio Cokro TV untuk menceritakan kronologinya. Well, Jasmine, kita dukung terus. Kita kawal terus kasus ini. Thank you for coming. Terima kasih sudah berani bercerita dan menjadi inspirasi bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih penonton Cokro TV. Berjumpa lagi di Suara Karen berikutnya. Stop violence, speak up.